Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dengan Pak Salim yang mengajarkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum masuk ke pelajaran pertama, Pak Salim akan menyampaikan motivasi. Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu. Bersiaplah untuk masa depan, berikan yang terbaik untuk hari ini. Sudah mulai semangat anak-anak? Baik, kita lanjutkan ya. Kita akan belajar pelajaran yang pertama, yaitu mari belajar Al-Quran surat At-Tin. Anak-anak, kenapa ya kita harus belajar Al-Quran? Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia yang beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga akhir kiamat nanti. Subhanallah. Ayo membaca Al-Quran surat At-Tin yuk. Membaca surat At-Tin. Hal-hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, membaca Al-Quran diawali dengan isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah itu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cermati dengan baik Quran surat At-Tin. Lanjut yang ketiga, bacalah dengan tartil sesuai dengan kata, tanda bacanya, dan barisnya. Dan yang keempat, dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Nah, itu anak-anak yang perlu diperhatikan sebelum kita membaca Al-Quran. Anak-anak, ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah ini ya. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, domah, sukun, dan tasdidnya. Contoh huruf yang bertasdid ada da, ya, ada, dibaca ada, ya. Setiap huruf yang dibaca tasdid maka dibaca rangkap dia. Kemudian yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan hanya dalam hati. Kemudian yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak usah dibaca ya. Contohnya, watin, bunyi wa langsung dihubungkan ke ta yang bertasdid, dibaca watini. Huruf alif lam ini tidak usah dibaca, langsung wa menuju ke ta yang bertasdid, watini. Jelas anak-anak? Ya. Kemudian selanjutnya perhatikan perubahan syakal dan hurufnya ya. Dan yang keenam, cermati bapak ibu gurumu ketika membaca dan melafadzkan Al-Quran. Ketujuh dan delapan, baca berulang-ulang sampai lancar. Dan yang terakhir, ikuti dan bacalah surat At-Tin berikut ini dengan tartil. Ya, nanti diikuti ya. Pak Salim akan membacakannya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, anak-anak, mudah kan membacanya? Mau diulangi sekali lagi? Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Perhatikan penggalan kata ini, ya. Oke, kita mulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Mudah ya. Nah, kalian bisa mengulang-ulangnya sampai lancar. Insya Allah kalau sering mengulangi, maka bacaan kita akan lancar dan mudah hafalnya. Baik anak-anak, kemudian yang berikutnya kita mencoba untuk menghafalnya ya. Bagaimana cara menghafal surat At-Tin? Berikut cara-caranya. Yang pertama, membaca atau melafalkannya secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mendengarkan pelafalan orang lain atau melalui murotal atau rekaman-rekaman bacaan surat At-Tin. Yang ketiga, menirukan bacaan orang lain. Seperti tadi, kita belajar bersama, membaca bersama, mengikutinya, maka akan cepat hafalnya. Dan yang terakhir, membuat gerakan sendiri sebagai pengingat untuk memudahkan hafalan. Sebagaimana contohnya misal dengan hitungan jari atau tangan. Itu akan membuat mudah kita untuk mengingatnya ya. Nah, itu anak-anak. Kita lanjut yang ketiga, yang C, yaitu menulis Quran surat At-Tin. Bagaimana caranya? Berikut tipsnya. Yang pertama, cermati cara menulis penggalan surat At-Tin termasuk huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis buku, ada pula huruf yang ditulis memotong garis buku. Contohnya ada huruf lam, ada huruf ro, ada huruf wa, waw. Nah, itu adalah beberapa huruf yang ketika kita menyambungnya, maka tulisannya atau hurufnya itu ada di bawah garis buku. Paham ya? Selanjutnya, kita latihan menulis yuk. Mari kita berlatih untuk menulis surat At-Tin. Di sini Pak Salim sudah berikan contohnya. Nah,
Anak-anak bisa menyalinnya di buku tulis ya. Lihat Al-Quran atau lihat buku paketnya. Silahkan anak-anak menyalin surat At-Tin ayat demi ayat, kemudian diartikan per ayat. Contohnya, ketika kalian menulis ayatnya semua, maka di sebelah kiri ayat tersebut silakan tulis artinya per ayat. Wattini wazaitun, tulis artinya di sini. Atau bisa juga kalian menulis ayatnya terlebih dahulu, kemudian di bawahnya kalian tulis artinya. Jadi ayat, arti, kemudian spasi, kemudian dilanjutkan ayat yang kedua. Jelas ya, supaya tulisannya rapi, tidak berdesak-desakan. Saya ulangi lagi, kalian bisa menulis ayatnya semua di sebelah kanan, kemudian artinya di sebelah kiri sesuai dengan baris ayatnya. Ayat sebelah kanan, sebelah kiri artinya. Atau bisa juga dengan menulis ayatnya terlebih dahulu, baris berikutnya adalah artinya. Dan dikasih spasi, satu baris saja. Berikutnya ayat lagi yang kedua, artinya, kemudian spasi dan seterusnya. Silakan tugas ini dikerjakan di rumah. Waktunya 1 pekan. Setelah selesai ditulis ayat dan artinya, silakan difoto, kemudian dikirim lewat Google Classroom-nya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas Ustadz ini, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta barokah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.